Mengutip surat Gembala Uskup Agung Semarang, yang dibacakan pada tanggal 31 Desember 2024, dan 1 Januari 2025. Kita memasuki tahun 2025, tahun yang penuh tantangan, dan sekaligus harapan. Tidak hanya tantangan iman, tetapi juga sosial, ekonomi dan politik. Di tengah tantangan itu, kita mencoba bergerak dengan semangat kekatolikan dan apostolik, serta iman Katolik. Tidak sekedar identitas dan aktivitas, tetapi terkandung juga integritas yang menopang kehidupan. Iman memberi kekuatan dan daya tahan hidup. Iman menjadi energi dan inspirasi dalam menjalani hidup di tengah tantangan dan perubahan. Kita berharap kekatolikan kita semakin kuat dan semangat kerasulan kita juga semakin nyata. Tahun 2025 juga menjadi tahun syukur bagi Keuskupan Agung Semarang, dan juga tahun yubileum. Begitu banyak rahmat Tuhan diberikan, perkembangan umat yang membanggakan, pelayanan pastoral yang semakin berdampak, partisipasi sosial yang semakin meluas, dan panggilan yang tetap subur. Banyak rahmat yang tidak terhitung jumlahnya, yang memampukan kita berkembang sebagai umat Allah dan bersaksi di tengah masyarakat. Bersama seluruh umat Katolik, kita menjalani tahun yubileum yang diselenggarakan setahun penuh, dari 24 Desember 2024 hingga 6 Januari 2026. Gua Maria Sendangsono merupakan salah satu tempat ziarah yang melayani penerimaan indulgensi di Keuskupan Agung Semarang pada tahun yubileum 2025. Keberadaan Sendangsono tak luput dari peran Romo van Lith SJ, rohaniawan Belanda yang telah tinggal di Pulau Jawa. Terlihat dari masuknya Sendangsono di lingkaran sejarah gereja Katolik di Pulau Jawa. Konon pada 14 Desember 1904, Romo van Lith membaptis 171 warga setempat dengan air di bawah pohon sono. Pada 8 Desember 1929, Sendangsono diresmikan menjadi tempat peziarahan oleh Romo JB Prenthaler SJ. Sendangsono dibangun secara bertahap sejak tahun 1974. Romo Mangunwijaya memberikan sentuhan yang khas dengan arsitektur vernacular dan budaya Jawa yang kaya. Umat Katolik percaya dan mengimani bahwa Bunda Maria memiliki peran dan kekuasaan yang luar biasa sebagai perantara kepada Yesus Kristus demi terkabulnya doa kita anak-anaknya yang masih berziarah di bumi ini.
Melalui perantaraan doa dan devosi, kita mohon kepada Bunda Maria untuk menyampaikan doa-doa kita kepada putranya yang terkasih. Kita menghormati dan memuliakan Bunda Maria, karena ia adalah perantara kepada Kristus, bagi semua anak yang datang, memohon belas kasih Allah. Dalam kehidupan liturgi, Gereja Katolik menempatkan beberapa pesta yang berkaitan dengan Bunda Maria. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bunda Maria sungguh mempunyai tempat yang istimewa di dalam Gereja Katolik. Doa dan pujian yang diberikan kepada Bunda Maria bukanlah bentuk penyembahan, melainkan penghormatan dan cinta sebagai Bunda Allah. Di dalam kegiatan umat Katolik, keberadaan Gua Maria cukup dikenal, karena Gua Maria merupakan salah satu tempat ziarah umat Katolik. Umat Katolik tidak menyembah Bunda Maria, kepadanya diberikan pujian yang istimewa sebagai tanda hormat kita kepada Sang Bunda yang telah melahirkan Sang Penebus dunia. Mengunjungi tempat-tempat suci dalam rangka ziarah rohani, merupakan cara umat Katolik untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ziarah merupakan ungkapan rohani yang usianya setua umat manusia itu sendiri dan bisa ditemukan pada setiap budaya. Berziarah berarti melakukan perjalanan jauh menuju suatu tujuan untuk mencari tempat tinggal. Jadi, ziarah menyadarkan kita kembali bahwa hidup kita sendiri adalah ziarah menuju ke rumah Bapa di surga. Setiap manusia di dunia ini adalah seorang peziarah. Ziarah rohani memberikan banyak makna, sehingga kegiatan yang satu ini sangat penting dilakukan. Salah satu maknanya adalah sebagai ungkapan syukur. Dengan berziarah kita dituntut untuk mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan mengunjungi tempat suci. Selain itu, dengan berziarah, kita semakin paham dengan sejarah iman. Pada tahun yubileum ini, biasanya sakramen-sakramen terutama rekonsiliasi, diadakan lebih banyak di mana-mana. Salah satu hal unik lainnya, pada tahun yubileum pintu-pintu suci itu dibuka, di mana pintu itu hendak berbicara tentang Kristus, yang merupakan jalan satu-satunya kepada Bapa. Tahun Yubileum, atau biasa disebut Tahun Suci, merupakan salah satu perayaan besar umat Katolik yang paling dinantikan. Tepat pada malam Natal, 24 Desember 2024, Bapak Paus Fransiskus membuka pintu suci Basilika Santo Petrus yang pertama, sebagai tanda pembukaan tahun Yubileum 2025. Walaupun tahun yubileum berpusat di Vatikan Roma, tapi sebagai umat Katolik kita bisa merayakannya di keuskupan dan paroki masing-masing.
Selama tahun yubileum, Paus Fransiskus mengharapkan agar umat bisa menikmati rahmat indulgensi yang disediakan pada tahun yubileum ini. Paus Fransiskus mengajak kita semua menjadi peziarah-peziarah pengharapan yang berjalan bersama-sama menuju perjumpaan dengan Tuhan dan membangun harapan atas dasar janji Tuhan. Kita percaya pada pertolongan Tuhan yang dinyatakan pada kita pada Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah ini. Tuhan akan menyertai dan memandu perjalanan kita, serta melimpahkan berkat keselamatan. Demikian juga Bunda Maria akan mendoakan kita dan melatih kita untuk bisa menimbang setiap peristiwa dalam terang iman. Semoga dengan lebih mengenal tahun yubileum, kita dapat lebih mengimani tahun suci ini dengan pertobatan dan perdamaian. Selamat memasuki tahun yubileum.